Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Juga selamat siang kepada Tribuners dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali rasanya saya Nurul Aida dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kami Tribun Door to Door. Kalau kami datang, tolong bukakan pintu. Tribuners, seperti biasa kami selalu menyajikan tema yang sangat informatif dan juga relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Nah, isu yang kami bahas hari ini sangat penting untuk memperlihatkan bagaimana kebijakan pemerintah itu mencakup daerah wilayah masyarakat itu sendiri. Nah, untuk itu hadir bersama kami Bapak Andi Ruli Janggola, SEMSI, selaku Kepala Dinas Cikasda. Untuk itu izinkan saya untuk menyapa narasumber kita siang hari ini. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Waalaikumsalam Aida, selamat datang di Dinas Cikasda. Kami bukakan pintu untuk Tribun. Luar biasa. Baik Bapak, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan kali ini Pak, bagaimana kondisi kesehatan dan lain sebagainya di tengah rentetan kesibukan tentunya Pak? Alhamdulillah sehat dan terima kasih sudah menjadi tamu di Cikasda dengan mengedor pintu Cikasda untuk bisa berbagi informasi terkait dengan pembangunan. Baik, luar biasa. Ini juga merupakan suatu kehormatan nih Pak, Tribuners bisa disambut dengan sangat ramah gitu ya di Dinas Cikasda ini tentunya. Siap. Bapak, seperti yang kami ungkapkan di awal tadi bahwa hari ini kita akan membahas isu yang sangat penting Pak ya, di mana proyek Cikasda Sulawesi Tengah ini mengacu pada proyek-proyek yang dikelola oleh Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah. Di mana kami melihat beberapa proyek, salah satunya mungkin boleh kami sebutkan Pak, termasuk pembangunan Masjid Raya Sulawesi Tengah dan program Sultan Jaya untuk mengentaskan kemiskinan di Sulawesi Tengah khususnya. Nah, untuk itu Pak, mungkin Tribuners di rumah juga sudah sangat penasaran sebenarnya. Lantas apa saja proyek utama yang dikelola oleh Cikasda di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Pak? Silakan. Baik, terima kasih Aida atas pertanyaannya. Benar, Dinas Cikasda saat ini bertanggung jawab untuk menyelesaikan salah satu amanah yang dilakukan secara multi-years, yaitu bangunan Masjid Raya Provinsi Sulawesi Tengah, yang insya Allah nanti kontraknya akan berakhir di 28 September 2025, dan insya Allah 1 Oktober nanti akan bisa dimanfaatkan untuk dioperasikan menjadi rumah ibadah, dan ada beberapa fasilitas pendukung. Baik. Antara lain museum, ada ruang perpustakaan, ada fasilitas ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijaunya nanti ini ada kita pusatkan juga salah satu untuk pusat kuliner Islami. Baik. Yang dulunya kita tahu banyak pedagang di ada sekitar Masjid Raya yang akan berdagang di situ untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Baik. Dan terkait dengan program Sultan Jaya, Sultan Jaya ini adalah akronim dari strategi tematik menurunkan kemiskinan melalui pekarya. Pekarya ini adalah orang-orang yang dilibatkan masyarakat miskin ekstrim dalam pelaksanaan pekerjaan pemarasan dan galian sedimen di jalur jaringan irigasi kewenangan provinsi. Dengan sasarannya masyarakat miskin ekstrim desil 1 yang saya melakukan kolaborasi pentahelix. Kolaborasi pentahelix ini melibatkan Universitas Tadulako, melibatkan masyarakat desa, khususnya teman-teman mahasiswa yang KKN mengidentifikasi masyarakat miskin ekstrim yang mau dilibatkan sebagai pekarya. Dan alhamdulillah tahun ini mulai dari 2004-2025 kita mengalokasikan anggaran dalam rangka mendukung program menurunkan kemiskinan ekstrim. Seperti itu aja. Artinya memang di sini masyarakat juga turut langsung begitu Pak ya dalam mendukung program-program dari Dinas Cikasda ini. Juga tadi mengkait mahasiswa khususnya di Universitas Tadulako tadi. Nah Bapak, kami juga sedikit penasaran nih Pak. Jelas hal ini dari Dinas Cikasda sendiri mendukung program-program dari Pak Gubernur Anwar Hafid saat ini. Kalau dari Cikasda sendiri Pak, program berani apa nih Pak yang diusung? Kan ada 9 berani tuh ya untuk Gubernur sendiri, silakan Pak. Baik, Aida. Kalau Pak Gubernur Anwar Hafid punya program berani, kita tiap OPD itu juga ada namanya program takut. Takut itu artinya taati, ikuti. Iya. Kenapa takut kita perlu lakukan? Karena 9 berani ini Cikasda diantaranya 3 yang menjadi
tugas utama untuk memberikan dukungan prioritas terhadap 9 Berani. Berani yang pertama itu berani lancar. Berani lancar. Nah, itu memastikan air tersedia di petak tersier, karena ini juga menjadi penting untuk memastikan air tersedia bagi petani untuk melaksanakan aktivitas budidaya. Yang kedua, berani lancar untuk penyediaan air bersih. Nah, itu adalah salah satu tugas dari Cikasda, memastikan akses air bersih diberikan kepada masyarakat. Berani yang kedua itu berani makmur. Berani makmur ini sebetulnya linear dengan program berani panen raya. Nah, mana Dinas Tanaman Pangan itu ditargetkan 6 ton per hektar. Nah, gimana mau bisa panen 6 ton per hektar kalau airnya nggak ada? Nah, sehingga kami juga memberikan supporting terkait dengan memastikan air tersedia di petak tersier persawahan. Dan yang berani yang ketiga adalah berani berintegritas. Berani berintegritas ini kami membangun sistem. Dalam sistem penganggaran kita ada namanya aplikasi Irigasiku. Ini juga kerjasama dengan adik-adik mahasiswa magang. Jadi di sini ada adik-adik mahasiswa magang, lantas kami kasih tanggung jawab apa produk yang bisa ditinggalkan untuk kita manfaatkan dalam rangka mendukung kinerja. Nah, aplikasi Irigasiku ini adalah aplikasi yang nanti diinput oleh petugas kita di lapangan. Kami punya 30 daerah irigasi. Ada petugas pengamatnya, ada petugas pintu air, ada petugas bendung. Mereka akan merekam dan memfoto titik koordinat yang akan diupload ke dalam sistem aplikasi Irigasiku terkait dengan penanganan kelanjutannya. Misalnya ada saluran yang rusak, saluran ini Pak di titik ini JPS ini ada rusak, ini perlu diperbaiki. Nah, itu sebagai dasar juga untuk penganggaran perbaikan. Karena dengan seperti itu tidak ada lagi sistem penganggaran pemerataan, tapi berdasarkan bukti real nyata di lapangan. Sama seperti kalau kami juga punya jalan inspeksi. Daerah irigasi itu ada jalan inspeksinya, ada yang berlubang, kan perlu ditimbun. Nah, itu difoto buktinya kalau itu ada kerusakan. Nah, itu yang harus kita anggarkan, sehingga tidak ada lagi penganggaran yang sifatnya pemerataan atau dianggarkan seperti itu. Asli ada wujud nyata. Ada wujud nyatanya. Melalui sistem aplikasi Irigasiku, kami usulkan ke tim TAPD, Ibu Sekprov ketuanya, kami butuh anggaran ini Bu, ini evidence-nya yang perlu diperbaiki. Seperti itu yang kami lakukan. Baik, lantas di 3 berani tadi Bapak ya, lantas apa yang menjadi program prioritas dari Cikasda sendiri khususnya di tahun 2025 dan yang terdekat 2026 Bapak? Baik. Yang pertama, Dinas Cikasda untuk 2026 ini, kami karena diberikan tugas untuk melaksanakan aktivitas berani lancar, nah kami pastikan air yang sekarang dibangun oleh Dana Rehab Rekon, itu Spam Uveta, harusnya tahun ini akan dinikmati oleh masyarakat Palu dan Sigi. Ya, itu program berani lancar yang 2026 kita harus pastikan terlaksana dan juga masyarakat bisa merasakan dampaknya. Karena harusnya sasarannya kurang lebih 60.000 SR ya, yang harus nanti menikmati dari produk air bersih ini. Yang kedua 2026 adalah memastikan daerah irigasi yang menjadi sasaran lokasi kegiatan percetakan sawah baru. Nah, kita harus pastikan program cetak sawah ini berhasil dengan air yang tersedia, dengan melakukan perbaikan jaringan irigasi dan perbaikan bendung-bendung yang diperlukan. Dan satu juga yang paling penting adalah, ingat loh, kita tuan rumah Fornas 2027. Saya ditugasi Bapak Gubernur untuk menata hutan kota. 2026 landscape hutan kota harus sudah ready dengan venue pelaksanaan Fornas yang sudah ditetapkan 2027 Sulteng sebagai tuan rumah Festival Olahraga Nasional ke-9. Ini linear dengan 9 berani. Kita kena Fornas ke-9. Seperti itu program 2026. Nah, kalau kita melihat tadi dari penjelasan Pak Ruli seperti itu Pak ya, dari isu-isu yang difokuskan ditangani yakni terkait pembangunan infrastruktur. Lantas bagaimana dari Cikasda sendiri langkah-langkah yang diambil untuk memastikan langkah-langkah tersebut efektif dan akuntabilitas sesuai apa yang diingin tahu oleh masyarakat Pak? Baik, ini penting karena
bekerja tanpa informasi ini sama dengan kayak masuk hutan tanpa kompas. Ya. Harus transparan. Harus transparansi. Jadi yang pertama di Cikasda sendiri ini ada namanya PPID. PPID ini mengelola website, mengelola IG Cikasda sendiri, dan juga ada program yang Pak Gubernur sering yang sudah lakukan inisiasinya, yaitu ngopi bareng Insa Pers ya, itu dilakukan oleh Pak Gubernur sebagai bentuk untuk mendeliver kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan OPD. Dan kami sendiri juga diminta Pak Gubernur untuk supaya mempublikasikan setiap kegiatan yang kita lakukan, terutama untuk disampaikan ke masyarakat. Dan yang berikutnya, beberapa proyek kita ini untuk memastikan akuntabilitas, kita menetapkan beberapa proyek strategis daerah. Proyek strategis daerah ini dikawal langsung KPK, APH, dengan APIP. Nah, KPK ini menjadi tugasnya itu dalam monitoring penanggulangan korupsi. Nah, saya setiap bulan seperti ada obat rutin diminum. Yaitu KPK datang menanyakan bagaimana progres proyek ini, termasuk proyek Masjid Raya. Itu rutin ditanya KPK. Dia datang, bagaimana progresnya, sudah sampai di mana. Nah, begitu juga APH dari tim Kejati dengan tim Polda yang mengawal proyek strategis untuk memastikan sebelum dimulai kontrak, ekspos ke mereka. Ini perencanaannya seperti ini, standarnya seperti ini, lalu mereka memberikan advice saran terkait dengan pelaksanaan. Dan APIP dari Inspektorat mendampingi kami dalam mereview. Review dokumen-dokumen perencanaan harus sesuai dengan standar biaya umum yang sudah ditetapkan melalui peraturan gubernur. Seperti itu. Artinya di sini Cikasda sendiri melihat transparansi kepada masyarakat seperti itu Bapak ya? Ya. Lantas bagaimana proses kolaborasi khususnya dengan pemerintah daerah dari Dinas Cikasda sendiri Pak? Apa yang menjadi tantangan terbesar selama menjalani proyek-proyek yang ada khususnya di Sulawesi Tengah? Baik, ini sebenarnya bukan dibilang sulit, tapi ini adalah tantangan. Koordinasi ini adalah kalimat yang mudah diucapkan tapi terkendala dalam pelaksanaan karena ibaratnya perlukan kesadaran kolektif. Pak Gubernur ini kalau mau dibilang adalah gubernur yang paling peduli dengan apa aspirasi masyarakat. Termasuk kalau kita lihat ini berani sehat dan berani cerdas mengalokasikan anggaran yang luar biasa. Nah, kami ini sekarang diminta untuk berkolaborasi dengan kabupaten kota, khususnya terkait dengan yang menjadi tugas kami berani lancar air bersih. Contoh misalnya di Batu Daka. Di Batu Daka Touna itu ada satu kampung yang hampir Indonesia sekarang merdeka sudah 80 tahun masih terkendala masalah air. Nah, sehingga kami sudah bikin perencanaannya. Nah, tapi kami minta kabupatennya, sekarang itu proyek setiap mau dilaksanakan ada namanya readiness kriteria. Readiness kriteria itu terdiri dari visibility dan dokumen lingkungan. Nah, kami kalau sudah bikin dokumen perencanaan, nah kami minta kabupaten tolong disediakan anggaran APBD kabupatennya untuk mengalokasikan biaya FS dan dokumen lingkungan. Jadi seperti itu kolaborasi kita, karena kalau fisiknya sudah di provinsi, perencanaannya sudah di provinsi. Kabupaten sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk program itu bisa dilaksanakan, ya FS dan doklingnya harus dilakukan. Karena itu syarat sekarang proyek. Semua KPK tiap pelaksanaan proyek, ini kerja proyek ini sudah ada FS-nya, sudah ada dokumen lingkungannya. Nah, sehingga ini upaya yang kita lakukan kolaborasi dengan kabupaten kota, memastikan infrastruktur itu berjalan dengan syarat-syarat administrasi yang harus lengkap dan akuntabilitas. Luar biasa. Untuk itu kami juga sangat berharap bagaimana infrastruktur di Sulawesi Tengah dapat berjalan dengan lancar, Pak. Untuk itu mungkin terakhir closing statement boleh disampaikan pesan khususnya kepada masyarakat dan juga pemerintah daerah untuk bagaimana mendukung proyek-proyek yang akan dijalankan oleh Dinas Cikasda. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih Aida. Saya Andi Rul Janggola selaku Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Tengah menyampaikan himbauan untuk selalu memberikan dukungan kepada pemerintah daerah Provinsi Tengah, khususnya di bawah pemerintahan Berani bersama Anwar Reni. Karena program Berani yang ada 9 ini itu adalah program yang dibutuhkan dan yang dinantikan oleh masyarakat. Khusus kami untuk Berani lancar, kami mohon dukungan dan doanya untuk memastikan infrastruktur yang kami bangun
setelah terbangun itu harus dipelihara dan harus merasa dimiliki oleh semua pihak. Jangan merasa karena dilakukan oleh pemerintah provinsi lalu ada kesan acuh tak acuh, tidak mau memberikan pemeliharaan. Kalau untuk hal-hal yang kecil, pemeliharaan yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu jauh lebih baik karena nilai manfaatnya akan memberikan dampak jangka panjang kepada penerima manfaat. Dan terakhir, tentunya selain ikhtiar juga perlu doa. Saya minta menghimbau doa masyarakat untuk supaya kesehatan pemimpinan kita, Bapak Anwar dan Ibu Reni, dan tentunya seluruh pihak agar supaya diberikan kesehatan bisa melaksanakan pelayanan terbaik. Karena di balik pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat, ada kepentingan kita juga yang insya Allah lancarkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak, luar biasa. Artinya pesan yang disampaikan ini menyasar ke semua sektor, bukan hanya masyarakat, tapi juga pemerintah daerah dalam melaksanakan bagaimana infrastruktur proyek-proyek yang ada di Sulawesi Tengah khususnya. Untuk itu, melalui diskusi hari ini, kita bisa melihat bagaimana pemerintah daerah, khususnya di Sulawesi Tengah, ini berkomitmen untuk menciptakan lapangan dan kualitas hidup masyarakat, dan juga memastikan transparansi dan juga akuntabilitas dalam proyek-proyek yang dibangun oleh Cikasda Sulawesi Tengah khususnya. Untuk itu sekali lagi Bapak terima kasih karena sudah mempersilahkan Tribun News dan juga Tribuners menyaksikan bagaimana pesan-pesan yang disampaikan hari ini. Terkhusus kepada Tribuners, terima kasih karena sudah menyaksikan program kami Tribun Door to Door hari ini, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan program kami di episode-episode selanjutnya. Saya Nurul Aida mewakili narasumber hari ini dan seluruh rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri. tribunpolo.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.